Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam sehat. Waalaikumsalam. Salam bahagia bagi kita semua para petani, khususnya petani bawang merah. Hari ini Jumat 18 Maret 2022. Saya Dwi dari Widang, bocah belajar tani. Saya mengundang core of the core-nya bawang merah dari Mbalen Bojonegoro, yaitu Mas Gusman Bojonegoro, selaku pembina pembimbing saya dalam bertani bawang merah. Jadi pada intinya dulur-dulur semua bocah belajar tani, saya mengaplikasikan atau memvideokan hari-hari saya di tanaman bawang merah itu bukan tanpa guru. Jadi ini saya kedatangan tamu, bisa diperkenalkan dulu. Ini dari Bulu Mbalen Bojonegoro. ya sang konten kreator. Bapak dari mana, Pak? Dari Wonorejo, Balung Panggang, Gresik, Jawa Timur. Ya, saya kedatangan tamu dari jauh. Jadi saya mengundang Mas Gusman Bojonegoro untuk sidak lahan saya. Jadi dan ini ada tamu dari Gresik, Balung Panggang juga ingin melihat tanaman yang setiap hari saya videokan. Apakah benar seperti di video? Hari ini kita kedatangan tamu. Dan ini tamu khusus saya undang untuk memenuhi, menambah ilmu yang akan saya aplikasikan dan saya bagikan. Mas Gusman, menurut jenengan bagaimana tanaman saya? Tanamannya seperti padi, guys. Menurut saya kesuburan, Mas Dwi. Kesuburan, Pak? Kesuburan itu bahaya. Menurut saya sih bahaya jika masih ada hujan yang lebat, nanti bisa imbasnya dia itu pitup, cekluk, nanti kalau ada hujan campur es itu tambah bahaya, dia akan luka dan gampang terserang jamur. Jadi Mas Dwi itu harus hati-hati, harus teliti. Jadi aplikasikan, bisa memakai kalsium silika atau kalsika, atau bisa menggunakan armen, atau bisa menggunakan silika dari pabrik, seperti itu Mas Dwi. Ya, terima kasih dari Mas Gusman. Itu ada saran dan juga komentar. Jadi pada intinya teman-teman dulur petani semua, tidak cuman petani pemula atau petani senior pun itu kita harus aware atau membuka diri menerima masukan dari sesama petani, itu demi membangun daripada pertanian di Indonesia, juga imbasnya ke teman-teman petani sendiri agar mendapatkan hasil yang melimpah. Menurut jenengan tanaman saya bagaimana, Pak? Menurut saya bagus karena saya mau belajar ke bocah belajar tani. Jadi teman-teman viewer bocah belajar tani, pada dasarnya saya berbagi di video YouTube ini salah satunya yang utama sebenarnya untuk dokumentasi perjalanan bertani saya. Jadi untuk remember saya di kemudian hari, jika saya terjadi masalah di tanaman, itu bisa saya ngulik ke masa lalu. Dan juga bila mana itu bisa dapat bermanfaat untuk teman-teman, itu saya sangat bersyukur sekali karena sedikit banyak dapat menambah wawasan dan juga ilmu daripada teman-teman. Jadi Mas Gusman, slogannya kan selalu ojo bosen-bosen Tumindak becik, wong amal orang ngenteni soge. Alhamdulillah, slogannya masih tetap, guys. Jadi di kontennya Mas Gusman pun slogan itu tetap berkumandang. Cukup dari saya itu saja. Sekilas ini tadi sudah dikomentari Mas Gusman bahwasannya tanaman saya juga ada masalah. Masalahnya terlalu subur. Betul, terlalu subur. Dan yang jelas tanaman Mas Dwi, saya mengakui tanamannya bagus. Untuk para viewer bocah belajar tani, ikuti konten-konten Mas Dwi selanjutnya. Dan terkhusus
bagi para viewer Gusman Bojonegoro wajib mampir ke channel Bocah Belajar Tani karena nanti panenannya akan dibagi-bagi ke viewernya. Wow. Mampus guys. Wah, mampus ya. Ini saya serius. Ini serius Mas Dwi ya. Sedikit saya mau serius. Tanamannya Mas Dwi bukan tidak ada masalah. Awalnya di 20 HST ya? Iya. 20 HST itu ada masalah, katanya bukan trotol tapi nyonyot ya. Nyonyot itu satu bedeng, cuma satu bedeng, asli satu bedeng, tapi sudah bingung Mas Dwi. Terus sudah diobati, memang kita memakai tembaga dan azol. Setelah itu dikasih giberlin sama Mas Dwi dan sekarang kebablasan ini tanaman terlalu subur. Jadi jangan dikira tanaman Mas Dwi tidak ada masalah. Tanaman Mas Dwi pun bermasalah. Tanaman saya pun juga ada masalah sama aja. Cuman kita merawatnya dengan senang hati. Hati. Saya setuju banget dengan Mas Dwi, dengan keyakinannya, dengan semangatnya. Padahal beliau ini tergolong orang yang sibuk. Saya yakin jika channel ini nanti besar, saya sangat yakin pokok para viewer dari Bocah Belajar Tani posisinya pasti akan aman. Semuanya akan pakai tulisan Bocah Belajar Tani. Itu pasti. Amin, doakan. Oke, itu sedikit banyak ulasan dan masukan dari core of the core-nya bawang merah, khususnya di wilayah Jawa Timur, juga sekarang sudah menginjak ke wilayah Sumatera, Sulawesi. Alhamdulillah. Jadi melalui bimbingan beliau, saya dapat bertani sedemikian rupa. Padahal basic saya itu sedikit pun tidak ada basic petani. Saya basicnya teknisi. Oh bukan. Lambinem cuk pelek cuk. Mbok aja muni mucikari bahaya. Muni liyane aja mucikari pokok. Jadi ini video tidak akan saya potong sedikit pun, tidak akan saya edit. Apapun yang terjadi nanti tetap akan saya unggah apa adanya. Seperti itu, setuju. Kalau mau mengikuti jejak Gusman Bojonegoro, kita tidak usah men-setting petaninya. Jadi apa adanya. Jika ada masalah di lahan itu yang kita selesaikan. Jadi tidak ada petani yang saya ajak nyeting tanamannya. Dari sekian, menurut saya lebih hampir 100-an petani atau lahan yang sudah saya kunjungi, tidak ada satupun yang saya setting. Kira-kira tanamannya jelek, saya bilang bagus enggak? Karena saya datang untuk membuli, bukan untuk memuji. Siap. Jadi, oke, terima kasih. Sebenarnya ada yang disetting guys, tapi nggak saya ikuti. Kemarin setelah ada masalah nyonyot itu atau busuk daun, itu Mas Gusman minta settingnya jangan terlalu over. Saya tidak mengikuti settingannya Mas Gusman, akhirnya saya berikan hormon giberlin dan akhirnya akibatnya seperti ini, terlalu subur. itu yang disebut setting, bukan setting videonya guys. Bukan setting video, setting tanamannya. Setting tanamannya maksudnya. Saya tidak menginginkan tanaman itu vigor. Ya. Ini yang dinamakan vigor. Vigor itu tanaman yang terlalu subur. Kalau musim kemarau bagus, tapi kalau musim penghujan cukup orang yang berwawasan luas yang boleh punya tanaman seperti ini. Berarti Mas Dwi masuk golongan yang mana? Terserah Anda cara berpikirnya. Jadi oke, terima kasih. Karena videonya durasinya juga sudah panjang. Pada intinya kita sama-sama belajar. Saya pun sendiri membuat channel sedikit banyak mengajari orang, tapi saya sendiri pun harus punya guru. Karena ilmu itu kalau didapat secara otodidak, itu kalau tepat menggunakannya alhamdulillah bisa barokah, tapi kalau salah menggunakannya akan jadi musibah. Oke, terima kasih. Salam sehat, salam bahagia dari Bocah Belajar Tani. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho walinaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja belajar konggone Google to cukup YouTube tok. Cari guru yang ada sanadnya, guys. Jee.